Oke, oke, kita lihat. Sudah cukup lumayan banyak yang bergabung. Oke. Halo Hunters dan teman-teman yang sudah bergabung di sesi discussion pada kesempatan sore hari ini, live YouTube Event Hunter Indonesia. Nah, seperti live atau discussion sebelumnya, kita mencoba untuk merambah banyak pemirsa dengan banyak anak muda, tidak hanya melalui Instagram atau mungkin yang lain, kita ingin mencoba merambah lebih luas lagi melalui live streaming di YouTube, terutama di YouTube Event Hunter Indonesia. Nah, seperti discussion pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, kita akan mengulik bagaimana tips-tips atau trik-trik mendapatkan beasiswa atau biar teman-teman yang memang sedang menjadi seorang pejuang beasiswa bisa study abroad ke luar negeri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik atau tema yaitu kegagalan bukan akhir perjalanan bersama Kak Aula Andika Fikrullah Al-Balad. Nah, Kak Andika ini memiliki kisah perjuangan yang sangat-sangat istilahnya sangat-sangat berat, sangat-sangat perjuangan yang sangat apa ya istilahnya gigih dalam bisa mendapatkan beasiswa S2 di Amerika. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya merasa minder atau ketika mengetahui bahwa aduh sudah meng-apply beasiswa tetapi gagal, kemudian mencoba lagi, kemudian gagal lagi, tetapi di tengah jalan baru mencoba 2 atau 3 kali sudah menyerah. Itu apa ya? Bukan sebuah mimpi nampaknya kalau tidak dikejar sampai didapat. Nah, Kak Ola ini diketahui mencoba banyak sekali beasiswa, kemudian mengalami naik turun, mengalami kegagalan banyak sekali. Diketahui 53 kali kegagalan sudah dilalui Kak Aula dan pada akhirnya Kak Aula ini bisa mendapatkan beasiswa S2 di Amerika khususnya di Lehigh University. Nah, langsung saja mungkin saya bacakan dulu CV dari Kak Aula. Nama lengkapnya adalah Aula Andika Fikrullah Al-Balad. Saat ini tinggal di Bandung. Kemudian saat ini bekerja sebagai industrial designer mobile augmented reality technology science education. Nah, untuk S2 saya bacakan untuk S1-nya yaitu di Syiah Kuala University Indonesia di tahun 2016. Kemudian untuk master degree-nya mengambil di Lehigh University USA di tahun 2018 dan diwisuda atau lulus tahun 2020. Untuk jurusan yang diambil adalah Industrial Technology. Nah, nanti kita ulik bersama seperti apa sih jurusannya atau mungkin seperti apa sih universitas di sana. Nah, banyak sekali pengalaman-pengalaman, banyak sekali penghargaan yang didapat. Nah, salah satunya yang mungkin saya akan bacakan di sini adalah di tahun ini, tahun 2020 ada United Nations UN Youth Plenary Forum, kemudian di tahun 2019 ada Inspirational Family of Year 2019 by Indonesian Government, kemudian ada juga Indonesia Representative for the 74th United Nations General Assembly UNGA meeting New York USA, dan banyak sekali karir-karir yang sudah ditempuh, yang sudah dilalui seorang kaula. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu atau ingin mengetahui bagaimana sih tips dan triknya atau kemudian kita melakukan discussion atau diskusi bersama Kaula untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih kehidupan di Amerika atau universitas di Amerika itu gambarannya seperti apa, kemudian jurusan yang diambil Kaula itu seperti apa, kita sambut saja langsung untuk bergabung bersama kita Kak Aula ya. Halo Kak.
Halo Fahri, Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Mungkin untuk kesibukan kakak nih sekarang apa sih kak? Kalau boleh tahu. Uh, ya, sebelumnya makasih banget untuk teman-teman yang sudah join di live streaming kali ini. Jadi, I'm so happy to be here. Ya mudah-mudahan pertama kita berdoa ini menjadi ladang silaturahim dan semoga menjadi kesempatan kita untuk belajar satu sama lainnya. Um, apa namanya? Sekarang lagi di Bandung, kebetulan. Lagi di Bandung, lagi sedang bukan sedang menyelesaikan, tapi sedang mendapat amanah untuk membantu salah satu apa ya kita sebutin, yayasan di Bandung untuk nge-create pembelajaran yang lebih inovatif, lebih engaging, terutama di tengah kondisi COVID-19 ini. Jadi seperti itu, Farid. Oke. Jadi di tengah COVID-19 ini masih memiliki kesibukan ya kak ya. Benar, benar, benar. Jadi walaupun kondisi sekarang sedang mengharuskan atau bahkan mewajibkan kita semua untuk stay at home, it doesn't mean bahwa teman-teman benar-benar harus stay at home while nggak melakukan apapun. Tapi sebaliknya gitu, semakin dengan kondisi seperti ini, sebenarnya ini menuntut kita untuk lebih inovatif, untuk lebih kreatif, untuk lebih produktif dengan segala aktivitas yang teman-teman lakukan. So jangan biarkan kondisi COVID-19 ini terutama menyebabkan kita terlena, um, terbuai oleh keadaan yang pada akhirnya gitu, karena kita stres berat, karena kita tidak bisa melakukan apapun, malah menyebabkan imun tubuh kita turun, which is akan sangat tidak baik ya. Sedangkan COVID-19 kondisi ini apa namanya, praktisi kesehatan di luar sana, dokter dan lain sebagainya, selalu menyarankan kita gitu untuk tetap fit dan tetap sehat. So Ya. salah satunya dan tetap berpikir dan tetap produktif. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk saya ingin menanyakan terkait jurusan yang kakak pilih dulu deh. Nanti akan saya bahas beasiswa, tapi saya akan mencoba untuk mengulik jurusan yang kakak ambil ini. Kan jurusan yang diambil untuk S2-nya ya. Untuk S2-nya Ya. adalah Industrial Technology, betul ya? Um, bukan industrial technology, tapi Tapi instructional technology. oh, Instructional Technology. Oh ya, sorry, Instructional Instructional technology. Technology. Ya, instructional technology itu di bawah di sekolah apa College of Education. Jadi di dalam bidang pendidikan gitu. Kalau industrial kan lebih ke engineering ya ataupun ke teknik ya. Oh, Jadi seperti itu, Fahri. jadi ini lebih ke Lebih ke pendidikan, pendidikan. karena memang basic sebenarnya instructional technology itu bisa lari kemana saja, bisa lari ke politics, Mm-mm. economics, bisnis, pendidikan dan sebagainya. But karena background saya dulunya saya menempuh pendidikan S1 di jurusan pendidikan fisika, Ya. maka untuk meng-online ataupun mengkoneksikan itu, jadi saya fokusnya segala research dan aktivitas saya selama kemarin itu lebih ke pendidikan. But it doesn't mean bahwa instructional technology hanya untuk pendidikan ya, tapi Oh, itu bisa ke semuanya kok. berarti instructional technology ini memang luas juga, tidak hanya fokus pada pendidikan. Nah, Right, benar, dari benar. Kak Ola sendiri motivasinya apa sih Kak? Kenapa milih milih jurusan ini sih Kak? Pertanyaannya bagus sekali, terima kasih. Kenapa milih jurusan instructional technology gitu ya? Kenapa nggak fisika murni dan Ya. sebagainya? Jadi satu hal yang paling penting untuk kita ketahui saat ini adalah um, mau tidak mau kita dipaksa oleh keadaan supaya kita bisa lebih apa namanya, bergantung kepada yang namanya teknologi gitu. Jika kemarin kita mendengar yang namanya 3G, sekarang sudah ada namanya 4G. Bahkan di salah satu negara di Asia, mereka sudah mengapply ataupun menerapkan namanya 5G, which is permainan teknologi ini mau tidak mau akan terus mewarnai apa namanya, kehidupan kita sehari-hari. Kenapa saya tertarik dengan instructional technology? Itu untuk diketahui juga Fahri dan teman-teman yang saat ini sedang live streaming di YouTube, bahwa
pendidikan kita khususnya di Indonesia itu hanya terpaku kepada apa namanya, hanya terpaku pada orang-orang yang punya akses, I mean like apa ya, terbantu, bukan terbantu juga, tapi hanya terwadahi kepada mereka yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Adapun teman-teman kita di luar sana yang berada di daerah, mereka belum tersentuh oleh namanya pendidikan. Jadi sistem pendidikan kita itu belum merata ke semua lini. Jadi one of the reason kenapa saya mengambil instructional technology ini, dulunya pertama saya menginginkan pendidikan itu tidak hanya dimiliki ataupun tidak hanya dirasakan oleh mereka yang tinggal di kota-kota besar, tapi berharap juga merata ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu alasan. Itu dengan meng-create namanya online learning gitu. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, kenapa saya memilih instructional technology, karena saya tahu bahwa pembelajaran kita saat ini itu sudah sangat baik, metodenya juga sudah sangat bagus, strategi yang digunakan oleh guru-guru di Indonesia saat ini sudah berada di tahapan yang baik. Namun masih banyak ketimpangan di antara guru-guru kita yang belum bisa memanfaatkan teknologi itu dengan bijak. Belum ada guru-guru kita yang bisa memanfaatkan sosial media atau apapun itu yang berhubungan dengan teknologi itu dengan baik. Jadi produktivitas kita menggunakan Facebook contohnya hanya untuk mengupdate status. Produktivitas kita menggunakan Twitter hanya untuk menghujat pemerintah, menghujat teman-teman kita dan nge-share sesuatu yang tidak penting sama sekali. Padahal gitu, penggunaan sosial media, let's say Facebook, Twitter, and other kind of things, itu sangat membantu untuk pendidikan. Nah, ini menjadi alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, kenapa saya pengen ngambil instructional technology, karena I don't know, but I already predict gitu, bahwa kita memang akan dihadapkan pada suatu masa di mana pembelajaran in person ataupun in class itu sudah tidak akan bukan tidak relevan, tapi akan ini apa ya? Saya sudah predict ini, kata lainnya gini, pembelajaran online itu akan hadir di Indonesia. Pembelajaran online itu akan menjadi sebuah kegiatan sehari-hari untuk semua lini pendidikan. Dan sekarang kita merasakan itu gitu kan. Iya betul. COVID-19 ini memaksa kita semua untuk belajar online. Iya. Meanwhile, Fahri dan teman-teman yang saat ini sedang di live streaming, kita belum mampu, kita belum siap untuk menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Mulai dari praktisi pendidikan, either itu di tingkat kementerian, kebijakannya juga belum mampu untuk mengakomodir semua yang dibutuhkan di dunia pendidikan. Apalagi guru-guru kita itu. Baik itu guru-guru yang berasal dari generasi boomers, maupun guru-guru yang berasal dari generasi X and Y generation, mereka juga belum masih, semua kita sekarang sedang kelabakan ini, yang kondisi COVID-19. Dan I'm really grateful gitu, dengan jurusan yang saya ambil, instructional technology, at least I already have kind of knowledge gitu ya, udah punya beberapa strategi yang mungkin tidak bisa di-apply ke semua tempat, but at least di tempat saya kerja sekarang, saya bisa ngebantu college-college saya untuk membuat pembelajaran itu lebih meaningful, lebih engaging, dan juga lebih inovatif. Jadi seperti itu kira-kira jawabannya. Oke, sepertinya di Indonesia juga ada semacam jurusan teknologi pendidikan seperti itu ya. Mungkin kurang lebih sama seperti itu ya, Kak ya? Kalau teknologi pendidikan ya ada, itu salah satu universitas di Bandung juga apa namanya juga ada teknologi pendidikan. Tapi kalau instructional technology dengan teknologi pendidikan tuh in general sih hampir sama. But most importantly kalau instructional technology memang how we can use ngedesain classroom benar-benar ini ya, apa namanya, ngefacilitate learning itu dan juga nge-create dan ngedesain mulai dari material, aktivitasnya itu lebih deep gitu dibandingkan dengan yang namanya teknologi pendidikan. But bisa dibilang sih hampir sama, walaupun pada kenyataannya tetap akan ada juga perbedaan instructional technology dan teknologi pendidikan. Oke, jadi peluang untuk apa ya, anak-anak yang memang sekarang lagi studi di teknologi pendidikan atau mungkin barangkali juga sama dengan Kak Aula ini instructional technology, peluangnya saat ini benar-benar sangat membuka apa ya, peluang untuk mereka bisa sukses atau bisa membangun bangsa kita menjadi lebih baik lagi seperti itu ya kan. Nah, Kak, Absolutely. nah
Kak Ula ini di S1-nya sendiri kan mengambil pendidikan nih Kak. Benar, benar. Dan itu di Indonesia. Kemudian mengambil Ya. S2-nya tuh setelah mengalami mungkin apa ya, diceritakan dulu barangkali ya, diceritakan dulu eh, bagaimana prosesnya Kak Ula ini bisa pada akhirnya mendapatkan master degree di Lehigh University. Bisa diceritakan prosesnya setelah gagalnya berapa kali. Um, Seperti itu Kak. jadi untuk teman-teman tahu semua bahwa mimpi saya untuk luar negeri itu untuk short course, conference, exchange student, and other kind of thing. Intinya yang program ke luar negeri itu sudah saya impikan sejak SMA. Oke. Jadi since I was in senior high school, I already have a dream to get to apa namanya, the first to gain experience abroad gitu ya, no matter Iya. what. So saya sudah punya mimpi kecil gitu, at least ya sejak SMA saya sudah punya mimpi itu. Jadi makanya all of the thing, all of the activities yang saya lakukan sama dulu itu memang selalu saya align ataupun at least punya menjadi salah satu syarat supaya kriteria untuk mencapai itu apa gitu. Jadi itu udah saya punya dari dulu. Makanya semenjak SMA juga sudah saya involved di banyak banget aktivitas sosial ataupun saya mencoba untuk gain ya ikut kompetisi dan lain sebagainya. So which is untuk memperkaya diri saya bahwa jadi ketika pun nanti ditanya what make you unique gitu as a participant, so I can describe in great details. I'm not only focused on my study, but also I involved in many kind of activities that embrace my knowledge and leadership experience or skills. Jadi itu sudah saya punya. Sehingga ketika SMA semester 2 ketika saya sedang menempuh pendidikan fisika di Universitas Syah Kuala di Kota Banda Aceh, saya melihat salah satu postingan, saya menggunakan sosial media terutama pasti Facebook, dan saya involved di salah satu grup scholarship hunter di sana. Mereka posting ada sebuah kegiatan di luar negeri pada saat itu di Singapura entah di Hong Kong. Oh no, sebelum itu saya teringat bahwa selesai tamat saya dari SMA, itu ada pembukaan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu PPHN. Jadi teman-teman pasti familiar dengan program itu ya. Jadi tanpa ada keresahan ataupun dengan PD-nya saya langsung daftar program pertukaran pemuda antar negara dengan tujuan Kanada. Jadi dengan sangat berani saya langsung apply program itu, saya mempersiapkan semua. Namun kadarullah pada saat bersamaan Allah belum izinkan saya untuk pergi ke Kanada. But at least I learned something through the process gitu. How I answer all of the questions and preparing the materi dan bahkan untuk persiapan untuk interview. So actually even though saya belum sempat ke Kanada, but at least I gained so many things during the preparation. Jadi itu, at least saya tetap belajar. Akhirnya program-program lainnya terus bermunculan di selama saya kuliah S1, either itu untuk di tingkat Asia, tingkat untuk di Asia Timur, Asia manapun, atau bahkan ke Europe dan Amerika sekalipun. But you know, like ekspektasi kadang tidak sesuai dengan realita. And itu yang saya rasakan. Bahkan juga ketika saya apply beasiswa ke Eropa itu dengan tujuan Kanada, tujuan Swedia, I was so happy. Saya benar-benar sangat bahagia saat itu karena saya sudah dinyatakan lolos sebagai salah satu penerima beasiswa exchange program ke Swedia. Lebih tepatnya kampus Uppsala University di Swedia. So saya sangat bahagia, luar biasa. So one more step, saya akan berangkat. But kadarullah gitu. Memang kalau bukan rezeki, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah dapat. So that's what I did. Saya tidak jadi berangkat ke Swedia pada saat itu. Tapi saya tidak patah semangat karena I believe that ketika kita sudah bermimpi teman-teman, mau tidak mau kita sudah berani melangkah lebih dalam untuk meraih mimpi itu. Dan saya selalu percaya bahwa saya akan bisa ke luar negeri. Dan saya nggak tahu kapan, berarti saya selalu menanamkan itu di kepala bahwa saya akan ke luar negeri. Dan pada akhirnya ya saya apply lagi beasiswa yang
Eropa, lebih tepatnya saya ngambil tujuan Portugal dan Polandia. Dua negara itu saya sudah persiapkan semua, esainya sudah siap-siapkan sampai dengan saya terpilih untuk masuk ke tahap wawancara. But unfortunately, gitu, lagi-lagi Jawa Fortuna ya kalau bahasa anak-anak milenial sekarang. But kadarullah, lagi-lagi Allah belum mengizinkan saya untuk berangkat ke Portugal dan Polandia pada saat itu. So I'm really stressful at the time, but I still have a dream gitu ya, karena saya benar-benar melempar mimpi saya tuh ke langit angkasa. Jadi walaupun jatuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih tersangkut di antara awan-awan gitu ya. So jadi mimpi itu belum benar-benar jatuh ke bumi, but masih tersangkut, sehingga akhirnya saya apply lah beasiswa ke beasiswa USAID prestasi. Iya, betul. Jadi bukan itu USAID prestasi dan tujuan Amerika. Walaupun pada saat itu memang Amerika sudah bukan lagi menjadi salah satu negara yang ingin saya kunjungi, karena banyak banget program yang saya apply ke Amerika pada saat itu, either itu short course yang 2 minggu, action program yang 6 bulan, atau bahkan yang setahun. But all of those program declined my application. So I said to myself, America, you are not on my list anymore gitu. So benar-benar saya buang Amerika dari negara yang ingin saya kunjungi. But we never know gitu kan. Ketika rasa cinta saya ke Amerika itu sudah hilang, atau bahkan sudah kubur dalam-dalam, tapi ternyata kesempatan saya malah datang ketika rasa cinta itu sudah pudar dan sudah hilang. But then akhirnya saya dapatlah beasiswa ke Amerika melalui program USAID Prestasi. So thank you very much untuk warga Amerika yang sudah bayar pajak, dan juga pastinya USAID Prestasi Indonesia yang sudah mewadahi saya untuk bisa hadir ke Amerika 2018 until 2020. Alright. Jadi itu seperti itu gambaran kisah perjalanannya, bagaimana Kak Ula ini naik turun banyak sekali rintangannya sampai pada akhirnya bisa mendapatkan beasiswa USAID prestasi. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak sih Kak tentang beasiswa yang Kakak dapatkan ini Kak? Beasiswanya gambarannya seperti apa, ataukah sekarang masih ada? Kemudian mungkin barangkali bisa menjelaskan sedikit mungkin syarat yang waktu itu Kakak ajukan untuk bisa menjadi referensi teman-teman hunters atau teman-teman yang mengikuti live streaming discussion pada sore hari ini Kak. Bagaimana ya Kak? Sure. Jadi yang namanya beasiswa, mostly mereka menyarankan hal yang sama semuanya. Tapi one unique thing about USAID Prestasi ini adalah mereka benar-benar ngelihat program yang yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan itu benar-benar online tidak, ataupun bakal nge-solve problem yang sedang dihadapi di Indonesia atau tidak gitu. Jadi USAID ini USAID Prestasi terutama adalah sebuah beasiswa yang yang disediakan oleh USAID. USAID itu jadi bantuan Amerika, USAID, yang disediakan untuk seluruh pemuda-pemudi di Indonesia yang bercita-cita gitu, yang mempunyai kapasitas, mempunyai knowledge dan juga skill untuk mensupport program di Indonesia. Jadi program ini sangat terbuka untuk umum, tidak ada batasan usia, itu yang paling indah dari USAID ini, tidak ada batasan usia. So as long as kamu punya kapasitas, kamu punya skill, jadi kamu bisa apply beasiswa ini. Jadi pada saat itu di tahun 2017 penerima beasiswa USAID Prestasi ini ada 23 orang, itu dari Indonesia, yang dari seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh, dari Pulau Sumatera ada saya dari Aceh, kemudian ada 1 orang dari Batam, kemudian selebihnya di Pulau ada 1, 2, 3, ada 3 orang dari Sulawesi dan selebihnya dari Pulau Jawa.
Dari itu ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan lain sebagainya. But at least that how pembagian beasiswa ini. Dalam proses di awalnya juga sangat mudah. Pasti ya namanya beasiswa ke luar negeri, TOEFL akan menjadi salah satu syarat yang wajib untuk seluruh aplikannya. Yeah. TOEFL, kemudian personal statement, Yeah, betul. Yang memang kita di sana harus introduce yourself gitu. And kenapa kamu pengen beasiswa ini, dan beasiswa ini bisa membantu kamu tidak untuk mencapai mimpi kamu. So itu memang kita harus deskripsikan itu. Kemudian ada diminta ijazah dan lain sebagainya. So most like I said before gitu, most of scholars program ataupun project pasti menyarankan hal itu. CV kita seperti apa, leadership skill kita seperti apa, communication skill kita seperti apa, dan most importantly collaboration skill kita seperti apa. Kita mampu tidak untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru. Jadi always make sure teman-teman yang saat ini sedang live streaming di YouTube ataupun intinya sedang nonton video ini apapun itu, selalu miliki di dalam diri kalian bahwa kalian orang yang mampu beradaptasi yang cepat. Kalian mempunyai public speaking ataupun communication skill yang bagus. Dan selanjutnya always make sure bahwa kalian punya cita-cita untuk nge-solve problem either yang ada di lingkungan kalian sendiri. You don't need to solve the whole problem in Indonesia because we have limited capacity gitu. But at least ketika teman-teman berada di lingkungan teman-teman, ketika teman-teman berada di kecamatan teman-teman, at least teman-teman bisa nge-solve 1 atau 2 problem. And it's grateful gitu ketika teman-teman bisa nge-solve problem yang ada di provinsi teman-teman, atau bahkan kehadiran teman-teman membawa impactful untuk negara Indonesia. But yang diinginkan selalu oleh program apapun itu, baik beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia atau bahkan beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh pemerintah luar negeri, mereka selalu menginginkan aplikannya mampu untuk menjadi problem solver. Jadi miliki itu teman-teman. Oke. Jadi esai atau personal statement juga memang sepertinya juga penting di apply di beasiswa USAID ini ya. Kalau dulu kan berarti Kak Aula juga membuat personal statement juga. Benar. Atau esai. Nah, bisa diceritakan dong Kak gambaran esainya Kakak dulu seperti apa, atau mungkin nanti bisa memberikan tips dan triknya esai yang mungkin relevan atau mudah atau apa ya Kak, bisa diterima di beasiswa ini gitu loh Kak. Seperti apa Kak? Dari milik Kakak. Kalau ditanya esai, unfortunately saya benar-benar ingat lagi kira esai yang saya sediakan untuk beasiswa Yusuf Prestasi ini apa. Saya ngecerita tentang apa, unfortunately benar-benar saya mohon maaf nggak tahu lagi tentang apa. Tapi saya ingat bahwa salah satu personal statement yang saya apply untuk proses beasiswa itu udah saya upload kok di laman pribadi saya, itu di aulaandika.com. Jadi teman-teman silahkan berkunjung ke www.aulaandika.com karena di sana saya pernah ngerinci how to write a good personal statement gitu. Jadi step-stepnya saya jelaskan di sana. Dan salah satu personal statement yang saya apply juga saya attach di sana. So silahkan ke sana, silahkan lihat dan silahkan download itu. But at least gitu, semua personal statement itu pasti pengen tahu what you have done in the past gitu. Apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu, apa yang sedang kamu lakukan sekarang, dan apa yang ingin kamu lakukan sesudah program. So always make sure gitu, what you have done in the past and current activity and future activities itu selalu align, dan juga kira-kira menyelesaikan problem yang ada di lingkungan teman-teman. Lagi-lagi teman-teman, you don't need to solve the whole problem in Indonesia, no, you don't need to do that. But at least teman-teman bisa nge-solve ataupun address problem yang ada di lingkungan teman-teman. So that's the point kira-kira yang harus selalu diingat di dalam menulis personal statement. Oke, itu dia. Memang kebanyakan personal statement pasti memberikan statement-statement yang memang ya seperti itu kurang lebih, entah itu beasiswa ke Korea atau beasiswa ke Australia, problem solve-nya memang selalu dibutuhkan di situ seperti itu ya Kak. Kemudian mungkin Absolutely.
pertanyaan-pertanyaan dari jika teman-teman yang mengikuti live streaming pada sore hari ini ingin menanyakan sesuatu kepada Kak Aula secara langsung, bisa langsung komen di live chat YouTube Event Hunter Indonesia. Saya ambil mungkin nanti beberapa jika memang ada pertanyaan. Selagi menunggu itu, saya ada pertanyaan lagi nih. Kak Aula ini kan berarti Boleh. S1-nya di Indonesia, kemudian S2-nya di Amerika. Sekiranya mungkin ada culture shock gitu nggak sih Kak? Mungkin proses pembelajarannya atau mungkin culture shock kesehariannya begitu Kak. Bagaimana? Culture shock di kampusnya dulu deh, proses pendidikan. Apakah ada perbedaan S1 di Indonesia dengan pendidikannya waktu kuliah di Amerika seperti itu Kak? Benar. Yang namanya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu pasti akan selalu ada apa namanya hal yang baru yang harus kita sesuaikan dengan cepat. Kalau dibilang culture shock pasti ada. Yang pertama dari segi bahasa ya. Kita mau tidak mau teman-teman seberapa influence pun teman-teman ngomong ataupun seberapa tinggi pun IELTS ataupun TOEFL yang teman-teman miliki, tapi once you get in English country gitu, lingkungan yang benar-benar mensyaratkan kita ngomong bahasa Inggris, karena di awal-awal tuh kita butuh adaptasi. Let's say di minggu pertama kita akan benar-benar ngadap, wah ternyata seperti ini gitu ya. Jadi culture shock dari segi bahasa memang ada. Belum lagi culture shock dari academic writing yang memang sangat luar biasa membahagiakan dan tanda kutip gitu. Karena di situ benar-benar kita dituntut profesional walaupun ya kita bukan native, tapi yang namanya academic writing selalu menyarankan kita menghasilkan writing yang profesional, benar-benar profesional gitu. Jadi no matter siapa kamu, but when it's come to academic, you have to be professional. So itu yang tantangan yang kedua. But saya berterima kasih gitu untuk USAID Prestasi karena melalui program sebelum kami diberangkatkan ke Amerika dulu, kita ada namanya program academic practical training, and then English PAT, pre-academic training, dan itu program itu benar-benar sangat membantu kita untuk benar-benar menyiapkan diri getting familiar with American environment gitu, either itu dari segi culture yang sehari-hari, akademik aktivitasnya seperti apa, atau bahkan aktivitas Amerika lainnya gitu. So I'm really grateful gitu karena USAID Prestasi menyediakan wadah untuk itu. Dan apalagi namanya kalau dari segi yang lain mungkin tidak ada alhamdulillah. Tidak ada alhamdulillah karena kita sudah disiapkan hal itu tadi. Tapi yang paling satu hal yang benar-benar membuat saya pikir, wah I miss Indonesia so much gitu, karena di Indonesia kita mudah banget untuk mostly untuk saya personal gitu, kita mudah banget untuk mendengar yang namanya suara azan, untuk sholat berjamaah, either itu di masjid, di musola dan lainnya. But while I was in America gitu, that one of the hal yang paling saya kangen gitu, at least 5 days gitu ya, 5 days ketika tiba waktu sholat, I miss masjid gitu, I miss sholat berjamaah, I miss musola and other kind of thing that related with religion. So that's the thing yang paling saya rindui selama saya tinggal di Amerika. Oke. Oh iya, tentang bahasa nih Kak, tadi kan berarti ada culture shock tentang bahasa. Nah, bahasa pengantar ketika kuliah sendiri menggunakan bahasa Inggris tentunya ya Kak? Pasti ya. Terus ada yang menanyakan nih Kak, tips untuk belajar bahasa Inggris mulai dari nol karena saya sangat kurang dalam bahasa Inggris dari AF official nih, ada tips nggak Kak? Yang pertama tips belajar bahasa Inggris itu ya harus belajar, itu udah pasti. Lalu jangan patah semangat, itu tips yang paling penting menurut saya harus kalian teman-teman miliki. Jadi either itu mau belajar listening, mau belajar reading, mau belajar speaking, writing, so make sure kalian tidak mudah patah semangat. Jadi itu poin paling penting menurut saya.
tidak mudah patah semangat dan tidak mudah puas dengan apa yang teman-teman miliki. Yang kedua, jika memang mau belajar bahasa Inggris dari dasar banget, teman-teman saya yakin yang bertanya ataupun teman-teman yang lain yang nonton video ini, pasti kalian teman-teman familiar dengan namanya Tom and Jerry, Donald Bebek, Casper, and maksudnya film-film animasi yang mereka menggunakan bahasa Inggris. So getting familiar with those movies gitu. You don't need to understand the whole of conversation gitu dari A sampai Z. You don't need to do that. But getting familiar dengan apa yang mereka ucapkan dulu. Once you get familiar dengan itu, teman-teman, insya Allah, I do believe that jika teman-teman rutin melakukan itu sehari sekali and rutin melakukan selama 2 atau 3 bulan, and then you know gitu, bahasa Inggris itu seperti apa? Bahasa Inggris itu seperti apa? Dari percakapan yang sederhana. Jadi itu. Kemudian jika teman-teman sudah menyelesaikan tahapan itu, teman-teman bisa lari lagi, gitu. Bisa lari dengan membaca komik. Ya komik. Kalau dulu saya ingat ada komik, ada salah satu kemasan snack yang itu kemasan di dalamnya itu akan ada ini untuk cerita yang panjang itu, dan cerita itu udah bahasa Inggris. I'm really grateful karena pada saat saya kecil dulu, saya beli snack itu dan akhirnya bisa practice English at the same time gitu ya. Kemudian kalau di kemasan-kemasan seperti kemasan sampo dan sebagainya kan ada bahasa Inggris, dan juga saya membiasakan membaca-baca itu. Walaupun most of the time ya saya nggak paham apa yang saya baca, but at least I get familiar dengan itu. Kemudian lari ke tingkat atasnya lagi, teman-teman bisa dengan membaca koran yang berbahasa Inggris. Lagi-lagi, you don't need to understand dari A sampai Z. No, you don't. Teman-teman nggak perlu. Tapi getting familiar dulu gitu. Kalau teman-teman sudah berada di membaca, sudah berada di tahapan membaca koran berbahasa Inggris, nah itu baru mungkin teman-teman bisa adaptasi, meningkatkan skill teman-teman dengan memperbanyak membaca buku tentang grammar, tentang tesis dan lain sebagainya. Jadi itu yang memang tahapan-tahapan yang dulu pernah saya lakukan gitu. Dan yang paling penting satu lagi, jangan pernah takut salah. Jadi itu yang harus teman-teman mengerti. Jangan pernah takut salah gitu. Ketika teman-teman sudah merasa wah, I can speak English gitu ya, lakukan itu. Jangan pernah takut salah. Karena kalau teman-teman takut salah, teman-teman nggak akan pernah memulai, dan teman-teman nggak akan pernah bisa, dan teman-teman nggak akan pernah tahu bahwa teman-teman sudah benar-benar menjadi English person or not gitu. So start it, dan berbahagialah ketika teman-teman melakukan kesalahan. Ketika teman-teman sudah seperti itu, baru kemudian cari partner, getting familiar, lagi-lagi itu, getting familiar, cari partner untuk ngobrol, cari teman, either itu yang native ataupun Indonesia, tapi she or he can speak English fluently, so bangun situasi ataupun environment seperti itu. Jadi mungkin itu yang what I did in the past gitu ya, Fahri ya. Oke, berarti memang harus berani memulai dan jangan takut salah, dan do it gitu kan. Biasakan saja, dan tidak perlu, misal ada orang biasanya kan sok Inggris banget gitu kan. Berarti tidak perlu, yang penting kita berani memulai, kemudian berani terbiasa, kemudian ketika kita sudah melakukan kesalahan kan kita bisa memperbaikinya, berarti begitu kan ya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Benar. Nah, ada pertanyaan lagi nih terkait tadi kan kita ngebahas tentang adaptasi. Nah, selamat sore Kak, saya Egi dari Blitar ingin bertanya bagaimana cara adaptasi dengan cepat. Nah, dari Kak Aula sendiri dulu adaptasinya seperti apa, dan apakah prosesnya cepat atau seperti apa Kak? Ya, terima kasih Desi dari Blitar ya. Adaptasi mungkin ini salah satu hal yang harus saya syukuri dari diri saya pribadi adalah saya mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Jadi saya bukan tipikal orang yang butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi dalam hal adaptasi saya tidak butuh waktu lama gitu. Bahkan sebelum saya berangkat juga saya sudah terbiasa, bahkan sudah membayangkan lingkungan akan seperti ini gitu. Jadi saya langsung beradaptasi dengan cepat.
Tapi untuk teman-teman yang terkadang, let's say, kan tipikal orang beda-beda, ada extrovert, ada introvert. So for those of you yang benar-benar introvert banget orangnya, so the way teman-teman untuk mempersiapkan diri itu adalah pertama cari referensi dulu nih. Kira-kira teman-teman akan tinggal di mana? Teman-teman akan tinggal di mana? Let's say teman-teman akan kuliah di Amerika di negara bagian Maryland, di negara Maryland atau Virginia atau Washington State. Itu teman-teman cari referensi tentang negara bagian teman-teman tinggal itu dulu. Kemudian spesifik lagi, teman-teman cari lingkungan ataupun kosan ataupun apartemen yang akan teman-teman tinggal itu seperti apa. Jadi cari referensi tentang itu dulu supaya ketika teman-teman nanti tiba di negara tujuan, tiba di lokasi, teman-teman nggak shock gitu, nggak wah saya sudah berada di planet Mars atau planet apa gitu, no. Jadi teman-teman nggak akan shock lagi. The way-nya itu yaitu cari referensi sebanyak mungkin. Kalau memang apalagi sekarang dengan kehadiran teknologi ya, teman-teman bisa langsung ke Google Map dan bisa melihat situasi itu live secara live gitu. Atau bahkan cari video-video di YouTube kalau memang mau cari situasi di beberapa kota dan situasi ya what I did di United States bisa juga ke YouTube. Saya juga ada jaga beberapa posting video di YouTube tentang pengalaman saya di Amerika kemarin yang mudah-mudahan gitu itu bisa bermanfaat teman-teman ketika di Amerika dan supaya lebih tahu oh Amerika itu ternyata seperti ini ya, ternyata glamornya Los Angeles, glamornya New York City dan Times Square itu seperti ini ya. So ya cari referensi sebanyaknya itu yang bisa saya sarankan, Fahri. Oke. Ada lagi nih mungkin ya Kak, ada lagi waktunya, kiranya masih ada waktu lah ya Kak. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Sure. dari Eshal Ana. Nah, di mana saya bisa menemukan informasi tentang beasiswa yang bisa saya apply untuk study abroad? Soalnya info-info yang saya temui kebanyakan adalah beasiswa umum seperti LPDP dan sebagainya Kak. Nah, Kakak sendiri kan sepertinya apply banyak sekali beasiswa. Nah, kira-kira ada nggak tips dan triknya untuk menemukan atau mungkin ya mendapatkan beasiswa ini di mana saja mencarinya gitu Kak? Ya, jadi yang di awal yang saya sampaikan tadi, jadi pergunakan resources yang kita miliki itu untuk mendukung atau untuk membantu kita menemukan atau untuk membantu kita mencapai target dan mimpi kita. And that's what I did exactly gitu. Jadi saya menggunakan Facebook, saya menggunakan Twitter untuk mempermudah saya mendapat informasi terutama ke luar negeri. Jadi itu yang paling mudah dilakukan. Teman-teman bisa gabung di grup scholarship hunter ataupun apapun lah itu di Facebook saya rasa luar biasa banyak. Ya. Kemudian kalau di Twitter teman-teman bisa cari menggunakan hashtag atau bisa langsung dengan ke account-nya. Yang paling penting juga yang teman-teman harus lakukan bukan dari dulu sih. Semenjak sekarang kan start from now kan ada seminar yang namanya seminar beasiswa, seminar apapun. Nah, itu hal yang saya dapatkan dari dulu. Teman-teman yang kalian tahu tidak, teman-teman hari ini sudah hadir di live streaming ini salah satu cara teman-teman untuk dapatkan beasiswa atau dapatkan informasi beasiswa. Jadi selalu gunakan resources yang teman-teman miliki, menghadiri talk show, menghadiri sharing session, live streaming, gabung di grup-grup, itu salah satu cara saya terutama saya mendapatkan beasiswa informasi beasiswa dulu. Dan yang paling penting tips yang paling hangat yang harus saya sampaikan juga adalah mudah berbaur dengan alumni beasiswa itu. Wah, relasi memang menjadi apa ya Kak? Memang yang utama itu tetap adalah relasi gitu. Benar. Nah, Benar banget. Jadi relasi itu ya lanjut Kak, bagaimana tadi? Jadi relasi itu teman-teman seperti yang Pak Hari sampaikan tadi benar-benar membantu teman-teman gitu ya. Benar-benar membantu teman either itu untuk mencari beasiswa, untuk cari kerja, atau bahkan mungkin untuk cari jodoh gitu. So ya, relasi sangat penting. Untuk masuk beasiswa you said prestasi itu sendiri dulu
tahapan-tahapannya apa saja Kak? Ada wawancara juga tidak Kak? Um, untuk di USAID prestasi, tahapannya yang pertama di awal kita mengisi formulir yang Ya. sudah disediakan template-nya oleh panitia. Hmm. Kemudian ada diminta juga di formulir itu, selain formulir diminta melengkapi file-file pendukung seperti surat rekomendasi, kemudian ada CV, ada transkrip nilai, ada ijazah, ada sertifikat bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris kita, either itu TOEFL maupun yang IELTS. Kemudian berkas yang sudah ada itu kita kirim ke panitia. Nanti kan ada screening test ya. Screening test memang akan diseleksi orang-orang yang akan masuk ke tahap wawancara. Jadi setelah itu kita akan wawancara in person. Wawancara in person. Tetap buka secara langsung Ya berarti ya biasa Kak? wawancara akan pada saat itu ya. Pada saat itu seluruh dari berapa orang ya yang masuk ke tahap wawancara itu 60 orang atau 90 orang saya nggak ingat. Pokoknya kita diundang semua ke Jakarta untuk wawancara in person. Setelah wawancara in person itu kemudian baru diumumin gitu. Congratulations, you are selected to be one of the awardee. Ya biasalah bahasa diplomatis penerima beasiswa. Kemudian baru kita diminta untuk hadir ke Jakarta semua untuk join di pre-academic training. Dan di sana kita digodok kemampuan writing kita seperti apa, speaking kita, reading kita, listening kita, pokoknya anything related dengan American gitu. Ya. Untuk Dan seputar hampir semua beasiswa seperti itu sih menyaratkannya. Jadi formulir, kemudian wawancara. Mungkin kalau beasiswa dari pemerintah Indonesia mengharuskan kita untuk untuk workshop dengan beasiswa lain, dengan award lain. So basically semua beasiswa sama alurnya. Sama. Iya. Untuk discussion mengenai beasiswa sepertinya sampai di sini dulu. Kemudian mungkin karena masih ada waktu juga, mungkin Kak Aula ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang sudah mengikuti discussion pada sore hari ini Kak. Mungkin sepatah dua kata motivasi untuk Kakak dari Kakak untuk teman-teman begitu Kak. Jadi teman-teman yang harus teman-teman ingat sekarang adalah ketika teman-teman berani bermimpi, itu salah satu cara, salah satu tahapan bahwa teman-teman akan meraih mimpi itu. Jadi yang pertama bermimpilah gitu. Karena dengan bermimpi, yang pertama mimpi itu free, you don't need to spend money untuk itu, you don't need to hire someone untuk itu. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, berani bermimpi teman-teman. Karena sangat rugi ketika kita hidup tapi kita tidak punya mimpi. Ketika teman-teman sudah punya mimpi, pupuk mimpi itu gitu. Pupuk dan mimpi itu dengan berbagai banyak hal. Pupuk mimpi itu dengan berbagai banyak kegiatan. Pengalaman. Dan pupuk mimpi itu dengan menjalin kegiatan pengalaman. Pupuk mimpi itu dengan menjalin hubungan kita dengan Sang Pencipta ataupun dengan Allah menjadi lebih kuat. Karena ketika teman-teman sudah punya mimpi, teman-teman sudah mengadukan, menyampaikan bahwa mimpi teman-teman itu ke Allah yang Maha Esa, once a time gitu. Allah akan tahu bahwa anak ini butuh ini gitu. Tapi yang tahu kapan kita butuh itu hanyalah Allah. Jadi jika teman-teman hari ini gagal, teman-teman nggak perlu patah semangat. Tapi percayalah gitu, ketika teman-teman sudah curhat dengan Allah tadi, Allah akan memberikan apa yang teman-teman minta di waktu ketika jiwa, ketika raga, ketika 100% dari ujung rambut sampai ujung kaki teman-teman itu sudah siap. Nah, ketika waktu itu sudah siap, maka hanya akan ada senyum kebahagiaan gitu yang ada di wajah kita. Jadi itu yang ingin selalu saya tekankan gitu.
Jadi jangan pernah patah semangat dengan apapun itu. Jika sekali mencoba belum lolos, coba lagi gitu. Coba lagi dengan memperbaiki kira-kira apa nih kesalahan yang sudah saya lakukan di belakang. Kemudian coba lagi dan coba lagi. Dan yang paling penting teman-teman harus ingat, saya harus garis bawahi ini. Allah tidak memberikan sesuatu apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi, dan apa yang kita butuhkan itu hanya Allah yang tahu. Walaupun kita lihat, aduh saya butuh beasiswa ke luar negeri gitu. Tapi kalau Allah belum mengatakan you need that, apapun teman-teman lakukan nggak akan berhasil. Jadi punya frame itu ya, punya poin itu di kepala kita bahwa Allah akan beri sesuatu yang kita butuhkan, bukan Allah memberi akan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu dia. Pasti Allah nanti akan memberikan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan saat itu, bukan apa yang kita inginkan. Nah, selain itu juga tadi sudah diberikan motivasi sama Kak Ola nih bahwa untuk bisa mencapai mimpi kita harus memupuknya dari awal dengan step-step dengan banyak pupuk. Salah satunya adalah melalui pengalaman sehingga kita banyak pengalaman, kita banyak skill. Akhirnya kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa keluar negeri, mendapatkan beasiswa. Nah, untuk teman-teman juga yang pada kesempatan sore hari ini, maaf sekali pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin belum terjawab, bisa kepoin atau bisa tanya langsung melalui Instagramnya Kak Aula ya Kak, di @fa_aula. Dan juga ada websitenya juga Benar, tadi ya Kak. Apa ya Kak tadi websitenya ya? benar. Bisa Kalau website di aulaandika.com, ya. teman-teman juga ya ada semua media sosial ada Farid. Jadi kalau di Instagram silahkan di fa_aula, Ya. fa_aula. Kemudian di Twitter juga dengan username yang sama, fa_aula. Kemudian di Facebook saya pakai nama asli, which is Aula Andika Fikrullah Al-Balad. Kalau di YouTube saya pakai channel saya namanya Aula Andika FA. Jadi di semua sosial media ini saya selalu gunakan untuk sharing, untuk menyapa dan untuk silaturahim dengan teman-teman seantero dunia. Nah, seperti itu. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nih sama teman-teman yang ikut EHI Discussion sore hari ini, bisa tanyakan langsung atau melihatnya langsung, kepoin langsung di semua sosial medianya Kak Aula. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan juga, kita harus mulai memupuk pengalaman, memupuk banyak prestasi. Nah, untuk teman-teman yang barangkali ingin punya mimpi study abroad ke luar negeri, bisa Event Hunter Indonesia sedang menyelenggarakan event program pertukaran pemuda Asia chapter yang keempat Kak. Chapter keempat ini adalah ke Turki. Nah, melalui event ini diharapkan nanti teman-teman akan mulai memupuk pengalaman, menambah skill yang nantinya bisa mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa digunakan. Tidak hanya sertifikatnya saja, tetapi adalah pengalaman dan skill yang didapatkan ketika nanti melakukan pertukaran pemuda Asia, menambah pupuk yang sedang teman-teman mulai seperti itu, untuk nantinya bisa mengikuti jejak Kak Aula, bisa belajar di luar negeri seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa daftar program pertukaran pemuda Asia, dan yang pertanyaannya yang belum terjawab sore hari ini bisa kepoin langsung semua sosial medianya Kak Aula, termasuk websitenya, karena di situ memang menyediakan banyak sekali informasi-informasi penting dan dibutuhkan teman-teman yang ingin studi abroad ke luar negeri. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5 ya, sayang sekali sudah 1 jam bersama Kak Aula. Terima kasih banyak sekali Kak, motivasinya yang sudah jatuh bangun, naik turun gunung ya Kak. Pada akhirnya bisa sampai di posisi Kak Aula yang sekarang sangat keren, sangat hebat, dan sangat memotivasi EHI Discussion dan teman-teman Hunters di sesi EHI Discussion sore hari ini. Sudah Kak, mungkin ada motivasi lagi Kak untuk teman-teman Hunters? Atau sudah cukup? Lastly yang ingin saya sampaikan, percayalah bahwa Allah tidak pernah
membiarkan air mata kita semua, makhluknya kering begitu saja. Allah akan selalu menunggu kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi selalu perbaiki hubungan kita dengan Allah, dan insya Allah Allah juga akan meridhoi apa yang kita inginkan dan juga apa yang kita butuhkan. Oke Kak, terima kasih Kak Aula. Selamat sore Kak. Makasih Fahri, makasih Ya. semua di Event Hunter Indonesia. Oke.